Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kufifa Awaliyah dengan NIM 2416040029 dari kelas 4 Aksya'a akan menjelaskan materi mengenai imbalan kerja dan pensiun serta akuntansi sewa untuk memenuhi UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu imbalan kerja dan pensiun. Imbalan kerja adalah seluruh pemberian entitas atau jasa yang diberikan kepada pekerja. Imbalan kerja ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang diterima oleh karyawan itu pada umumnya bersifat pendek. Imbalan kerja yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum 12 bulan akhir periode pelaporan. Contoh dari imbalan kerja ini yaitu gaji, upah, iuran sosial, cuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sangatlah sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi, persediaan, atau perolehan aset tetap. Maka harus dikapitalisasi sesuai ketentuan pada PSAK 14 Revisi 2008 Persediaan dan PSAK 16 Revisi 2011 Aset Tetap. Jika terdapat imbalan yang diperlukan, maka akan diakui sebagai liabilitas. Contohnya, PT ABC memiliki gaji karyawan bulan Juni sebesar 20 juta yang belum dibayar sampai akhir bulan. Maka dibuat jurnal debitkan beban gaji 20 juta dan kreditkan utang gaji 20 juta. Yang kedua yaitu pesangon. Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan. Perlakuan akuntansinya, perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggalnya lebih awal di antara yang pertama, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan yang kedua, ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57 Revisi 2009 Provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Yang ketiga yaitu imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kemudian terdapat karakteristiknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan diberikan oleh dana pensiun. Dana imbalan pasca kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama program iuran pasti, ini mana diatur dalam standar PSAK 24 Revisi 2010, yakni pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Yang kedua yaitu program imbalan pasti yang diatur pada PSAK 24 Revisi 2010, pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Selanjutnya, perlakuan akuntansi program iuran pasti. Pada program iuran pasti, pemberi kerja perusahaan akan membayar iuran atau periode biasanya bulanan ketika bekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset, persediaan, atau aset tetap sesuai ketentuan pada PSAK 14 Revisi 2008 dan Revisi 2011. Yang selanjutnya, perlakuan akuntansi imbalan pasti. Perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria. Yang keempat yaitu imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Perlakuan akuntansinya untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut, yaitu biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pasti neto. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan pada imbalan kerja jangka panjang, yaitu ada saling hapus, klasifikasi, aset, dan liabilitas, dan yang ketiga ada komponen keuangan dari beban imbalan pasti yang diatur pada PSAK 24.
Selanjutnya, pengungkapan imbalan kerja jangka panjang. Pengungkapan yang disyaratkan PSAK 24 Revisi 2013 juga disyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 Revisi 2009, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Materi selanjutnya yaitu yang B, akuntansi sewa. Sewa menurut standar PSAK 30 Revisi 2011 yaitu perjanjian antara lessee penyewa dengan lessor pemberi sewa, di mana lessee diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Keunggulan dari sewa itu ada pendanaan 100%, tingkat bunga tetap, perlindungan terhadap keuangan fleksibel, bunga lebih rendah, keuntungan pajak, serta pembiayaan off balance debts. Selanjutnya, jenis-jenis sewa. Berdasarkan PSAK 30 Revisi 2011, sewa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sewa operasi. Sewa operasi ini atau disebut operating lease adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya yaitu keuntungan sewa operasi, di mana untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Yang kedua, tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang sehingga kasih efisiensi. Yang ketiga, entitas tidak perlu memelihara aset. Yang terakhir yaitu menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Selanjutnya, kerugian aset operasi, yaitu yang pertama, entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa akan datang tidak diperoleh. Selanjutnya, untuk alat-alat khusus sulit untuk diperoleh, seringkali lebih mahal daripada aset, tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi dan penggunaan terbatas. Selanjutnya, tidak dapat dijadikan jaminan bank. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana. Penyewa mencatat pembayaran sewa sebagai beban operasional di laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa. Pemberi sewa tetap mencatat aset di neraca dan mengakui pendapatan sewa secara merata. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan sewa operasi. Penyajian bagi penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Beban yang diakui berupa penyusutan aset hak guna dan beban bunga sewa. Dan untuk pemberi sewa, aset yang disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap, sedangkan pendapatan sewa diakui selama masa sewa. Selanjutnya, pengakuannya, informasi umum mengenai perjanjian sewa, nilai aset hak guna dan liabilitas sewa, beban penyusutan dan beban bunga bagi penyewa, pendapatan sewa, dan jadwal penerimaan sewa di masa depan. Yang kedua yaitu sewa pembiayaan. Sewa ini merupakan bentuk pendanaan jangka panjang, di mana pembeliannya secara angsuran. Selanjutnya, perlakuan akuntansi sewa pembiayaan pada lessee yaitu mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, kemudian mencatat penyusutan aset serta beban bunga selama masa sewa. Kemudian lessor mengakui piutang sewa pembiayaan dan menghentikan pengakuan aset yang disewakan, kemudian mengakui pendapatan bunga selama masa sewa. Selanjutnya, penyajian akuntansi sewa pembiayaan pada lessor menyajikan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam neraca, beban penyusutan dan bunga dalam laba rugi. Selanjutnya, pengungkapan akuntansi sewa pembiayaan pada lessee atau penyewa, informasi aset hak guna, liabilitas sewa, beban bunga, penyusutan dan jadwal pembayaran. Yang kedua, lessor, informasi piutang sewa, pendapatan bunga, investasi neto, dan jadwal penerimaan sewa. Nah, dari dua materi tadi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan imbalan kerja dan akuntansi sewa merupakan bagian penting dalam akuntansi keuangan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan hak serta kewajiban perusahaan terhadap karyawan maupun pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa berdasarkan standar PSAK-nya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.